Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum minggu sesudah kenaikan, Minggu 21 Mei 2023 pukul 6.00 dan pukul 9.00 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Irene Monalisa Tetelepta SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah minggu ketiga hari ini, Minggu 21 Mei 2023 pukul 9.00 akan diiringi oleh full band. Halo teman-teman sekolah minggu, ayo ikuti ibadah sekolah minggu pada Minggu 21 Mei 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Workshop pengasuh sekolah minggu akan diadakan Minggu 21 Mei 2023 pukul 11.00 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan diadakan Minggu 21 Mei 2023 seusai workshop di GKO Depok 1. Workshop Remaja Taruna akan dilayani Minggu 21 Mei 2023 pukul 7.30 di lantai 2 gereja. Panggilan melayani bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari di Komisi Remaja Taruna sebagai pengasuh. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi nomor berikut ini. Ibadah Pemuda akan dilayani pada Minggu 21 Mei 2023 pukul 16.00 di GKO Depok 1. Sharing Alkitab Komisi PW akan dilaksanakan Kamis 25 Mei 2023 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 27 Mei 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan Selasa 23 Mei 2023 pukul 19.00 di gereja. Ibadah Komisi Pelpri akan dilayani Sabtu 27 Mei 2023 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Kegiatan doa puasa akan dilaksanakan Sabtu 27 Mei 2023 pukul 17.00 di gereja. Komisi Hari-Hari Besar Gerejawi mempersembahkan perayaan Hari Raya Pentakosta Minggu 28 Mei 2023. Ibadah akan dilayani hanya pukul 9.00. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 24 Mei 2023 pukul 19.00 di GKO. Yang terkasih, kita akan memulai ibadah pada Minggu pagi ini tanggal 21 Mei 2023. Jemaat, siapkanlah hati dan pikiran kita, dan kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan dari Kidung Keesaan 52. Jiwa
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita secara pribadi.
terjadi di rumah, gereja, di tengah komunitas. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Menjadi teladan dalam damai selama kami. Kasihilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar kami sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu di dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Sebab itu, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan Ia sendiri berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." 1 Korintus 6 ayat 20. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Roma 15 ayat 7 sebagai berikut. "Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Ucapan kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Amin. Marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang abdan rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita menyanyikan Kidung Keesaan 379. melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang senantiasa memberikan kepada kami kasih dan kemurahan-Mu dan yang melayakkan kami untuk kami boleh ada hari ini di sini, di tempat pemujaan-Mu yang kudus untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Dalam segala keterbatasan kami mendengar, memahami, kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti setiap perkataan firman Tuhan dengan benar. Dan kami tidak hanya sampai tahap mengerti dan memahami, tapi terlebih daripada itu kami dimampukan untuk melakukan setiap perkataan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Dan mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri. Kita akan baca secara bergantian atau berbalasan. Saya baca ayat ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat genap. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 di bawah judul perikop doa Yesus untuk murid-muridnya, demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Dalam kalender gerejawi hari ini, hari Minggu ini, itu biasa disebut dengan hari Minggu sesudah kenaikan. Dan kalau biasanya pemberitaan firman Tuhan itu selalu membahas tentang bagaimana kehidupan bersama. Karena kita tahu kan setelah Yesus naik ke surga, berapa hari baru turun Roh Kudus? 10, ya kan? Jadi selama 10 hari ini apa yang dilakukan oleh para murid? Ternyata yang mereka lakukan kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka selalu berkumpul bersama. Berkumpul bersama di satu tempat di Yerusalem. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu akan datang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang tugasnya adalah memberikan penghiburan, menolong murid-murid Tuhan untuk bagaimana mereka memberitakan tentang siapa itu Yesus. Oleh karena itu hari ini dalam kita memasuki minggu sesudah kenaikan Kristus, tema firman Tuhan masih berbicara sama tentang bagaimana hidup dalam komunitas Kristen. Tema kita hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu dalam Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab kan saran ataupun petunjuk ataupun nasihat untuk hidup bersama, hidup bersatu, hidup sehati sepikir, itu bukan hanya terjadi dalam doa Yesus, tetapi surat-surat Paulus pun menyatakan hal itu. Pertanyaannya, mengapa penting bagi kita untuk hidup dalam kesatuan? Mengapa penting bagi kita untuk hidup bersatu? Orang dunia mengatakan atau secara umum kita bilang begini, kenapa sih kita harus bersatu? Ya karena kalau bersatu tuh kita kuat. Makanya peribahasa bilang apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya mau katakan bahwa yang namanya hidup bersama dalam kesehatian, dalam kesatuan itu hal yang sangat baik. Karena di dalamnya ada kekuatan yang bisa kita dapatkan. Bahkan ada yang bilang kalau kita bersatu itu kita bisa mengerjakan banyak hal termasuk hal-hal yang sulit. Makanya perhatikan setiap doa dikatakan begini, Tuhan ajarkan kami supaya kami dapat hidup bersama sehati di dalam Tuhan. Tidak hanya menjadi bagian yang dirindukan Tuhan terjadi, tapi itu menjadi hal yang dibutuhkan oleh setiap kita. Karena kalau bersatu kita tuh kuat. Apapun alasannya Bapak Ibu, yang alasan tadi itu hanya dampak kalau kita hidup bersatu. Kalau bersatu pasti kuat. Tapi kalau mau lihat pertanyaan dasarnya, kenapa kesatuan itu penting? Maka Yohanes 17 menjawab pertanyaan kita. Karena kesatuan menjadi hal yang penting dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Karena Tuhan menghendaki itu. Itu kehendak Tuhan. Kita harus hidup dalam kesatuan hati. Tuhan menghendaki, kenapa Paulus pakai istilah tubuh Kristus?
keluarga Allah. Ini bagian-bagian yang menggambarkan bagaimana ketika kita berbeda, kita tetap ada dalam kesatuan. Nah, ayat yang menggambarkan bagian ini tuh ayat terakhir tadi tuh, ayat 11. Saya baca kembali untuk kita. Di sana dikatakan begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka di sini adalah murid-murid Kristus. Mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sama-sama kita baca bagian terakhir. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan kata kita di situ. Kata kita yang dipakai oleh penulis Injil Yohanes itu menggambarkan kita huruf besar. Itu sama dengan kata kita yang kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Artinya menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan mau kita hidup bersatu sama seperti kesatuan yang ditampilkan, nilai yang ditunjukkan oleh Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen gak menyembah 3 Allah ya. Amin ya. Seperti perkataan banyak orang. Ada banyak orang bilang begini, orang Kristen tuh menyembah 3 Allah. Kemarin saya jelaskan itu dalam ibadah wilayah, khotbah minggu yang lalu. Kita menyembah Allah yang satu, Allah yang esa, satu hakikat, tapi kita mengenalnya dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Pemahaman Allah Tritunggal memang gak bisa diselesaikan di mimbar ini. Butuh waktu khusus kita duduk bersama, kita lakukan pemahaman Alkitab untuk memahami bagian ini. Tetapi sederhananya minggu lalu saya sudah sedikit singgung dalam ibadah, dikatakan bahwa kemarin hari Kamis. Dikatakan bahwa memahami Allah Tritunggal paling mudah itu adalah ketika kita memahami keselamatan. Bahwa untuk mendapatkan keselamatan kita butuh kemurahan Bapa, Sang Pencipta itu. Tadi Bapak Ibu berdiri ucapkan pengakuan iman rasuli. Itu 3 bab, ada 12 pasal kita ucapkan itu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Halik itu pencipta. Kemudian bab kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Bab ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, kita harus ngerti apa maksudnya ini. Bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang kita kenal cara keberadaannya. Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai penebus, dan Roh Kudus yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Nah, 3 pribadi ini tidak hidup berkonflik, tapi hidup dalam kesatuan meskipun berbeda. Makanya hari Kamis kemarin saya katakan begini, belajar Allah Tritunggal kita belajar 2 nilai. Nilai kesatuan dan keragaman, keragaman atau kemajemukan. Berbeda tapi tetap bersatu, tidak berkonflik. Herannya kita anak-anak Tuhan gak belajar dari nilai ini. Kita berbeda, melihat perbedaan itu sebagai sesuatu bahaya. Padahal Tuhan ajarkan kita melalui nilai Allah Tritunggal, perbedaan itu adalah kekuatan ketika kita memandang dengan cara pandang yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mengapa ajaran tentang kesatuan, kesehatian itu menjadi hal yang penting dalam hidup kekristenan kita. Karena Tuhan menghendaki kita alami itu. Tuhan ciptakan kita berbeda, tapi perbedaan itu kekuatan seperti tubuh ini. Fungsinya berbeda, tapi kalau masing-masing berfungsi akan menjadikan tubuh ini sehat. Melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Penting bagi kita untuk belajar tentang kesatuan dan kesehatian dalam sebuah komunitas. Karena Yesus katakan, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Bapak Ibu, itu moto kita GKO ya. Ya, kalau kita lihat di cap GKO itu, di atas itu Yohanes 17 ayat 21 dikatakan supaya semua menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. Siapa mereka?
Tuhan berdoa untuk murid-muridnya, bahkan tidak hanya murid-muridnya, untuk kita semua orang-orang yang percaya karena pemberitaan para murid, termasuk kita kan ya. Kita ini kan gak pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung. Kita punya keimanan yang datang dari pemberitaan para rasul tentang siapa Yesus. Tuhan juga mau untuk kita menjadi satu. Karena Tuhan tahu bahwa perbedaan kalau tidak disikapi dengan baik, itu menjadi sumber konflik. Bapak Ibu tahu para murid ya, nggak ada yang sama kan. Beberapa sih mereka punya kesamaan, ada yang saudara bersaudara ya. Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus itu bersaudara. Profesi mereka juga sama sebagai nelayan. Tapi 12 murid Yesus itu dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang jadi nelayan, ada yang mantan pemungut cukai. Siapakah mantan pemungut cukai yang jadi murid Yesus? Bukan Sakeus ya. Sakeus gak pernah masuk dalam golongan 12. Lewi atau Matius ya. Ada yang dari golongan Selot. Ini golongan Farisi. Tuhan udah lihat ada potensi konflik yang besar. Karena orang kalau berbeda lalu tidak punya cara pandang yang benar, bahwa semua orang diciptakan Tuhan berbeda untuk mendapatkan satu kekuatan, dia akan menganggap bahwa dirinya lebih baik. Saya lebih baik dari orang lain. Kita tidak bisa menerima perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan. Maka Tuhan melihat ada titik kritis dari para murid, yaitu perbedaan. Perbedaan yang tidak bisa disikapi dengan baik. Lah kalau para murid berbeda, bagaimana mereka bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi dunia? Kalau mereka nggak bersatu, bagaimana mereka bisa memberitakan, menyaksikan tentang Kristus yang bangkit? Maka Tuhan berdoa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Tidak hanya untuk para murid, tetapi juga untuk setiap kita yang hidup saat ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan berpikir dan kesatuan hati kita. Maka kesatuan yang dibicarakan di sini bukan keseragaman. Banyak orang berpikir kalau kita pakai baju seragam itu kelihatan banget kita kompak, betul ya? Makanya kalau bisa apa-apa kita, ya kalau bisa kita samalah gitu. Saya tidak menyalahkan bahwa seragam itu salah ya. Nanti PW bisa ngamuk nih, soalnya PW paling suka buat seragam ya Bu Lora ya. Ya, bukan keseragaman ya, tapi yang Tuhan mau kesatuan dalam perbedaan itu. Nah, kesatuan tidak bicara tentang keseragaman, tapi kualitas hubungan atau relasi yang didasarkan pada nilai-nilai ilahi. Nah, Tuhan berdoa kalau bisa murid-muridku ini mereka punya kualitas hubungan yang baik yang didasarkan pada nilai ilahi. Apa itu nilai ilahi? Saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Saya kasih contoh sederhana. Kalau dikatakan doa Yesus ini tidak hanya untuk para murid tapi untuk kita. Maka mari kita coba lihat nilai kesatuan dalam hidup keluarga kita. Saya paling suka karena keluarga itu tempat pertama kita mengevaluasi perjalanan hidup bersama dalam komunitas. Adalah hal yang ironis. Kita bisa hidup berdamai dengan orang lain di luar, tapi kita gak bisa berdamai dengan orang-orang yang ada dalam ring satu kita atau keluarga kita. Sederhana dalam keluarga begini Bapak Ibu. Kalau dikatakan keluarga hidup dalam kesatuan, maka ada kualitas hubungan yang benar. Dalam kehidupan anggota keluarga, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antara saudara dengan yang satu dengan saudara yang lain. Ada kualitas hubungan yang benar karena keluarga ini hidup di atas dasar kesatuan, yaitu nilai ilahi. Saling mengasihi, saling menolong, saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau ini terjadi, keluarga kita menjadi tempat dinyatakannya kehendak Allah atas hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jadi bicara kesatuan itu bicara kualitas hubungan. Maka saya percaya saudara, orang yang punya hubungan atau relasi yang benar dengan Tuhan, dia akan punya relasi yang benar dengan
sesama. Amin. Apa buktinya? Baca ayat 3. Di situ dijelaskan kepada kita. Ayat 3 bilang begini, kita baca sama-sama. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu perhatikan kata hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam bagian ini nggak bicara hidup yang seperti yang kita pahami ya, khusus dalam Injil Yohanes ini. Hidup kekal bukan hidup tanpa mengalami kematian. Tapi kata yang dipakai di situ bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya itu saya sebut aionis, yang artinya hidup yang punya kualitas. Jadi Yohanes mau katakan begini, inilah hidup yang berkualitas. Hidup yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu ketika kita mengenal Yesus Kristus, Allah yang satu-satunya, dan mengenal Yesus Kristus yang Bapa utus. Jadi orang bisa berkata dia punya kualitas hidup yang benar kalau dia punya relasi yang benar dengan Tuhan. Orang yang punya relasi yang benar dengan Tuhan, dia dapatkan yang namanya aionis atau hidup yang kekal itu. Hidup yang berkualitas itu. Maka saya percaya bahwa kalau orang mengenal Tuhan dengan baik, dia pasti tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saya kasih analogi sederhana begini. Bapak Ibu kenal saya? Bapak Ibu kenal saya enggak? Kenal. Nama lengkap saya tahu ya? Ada di warta. Nanti dibaca gitu ya. Tahu anak saya berapa? Tahu. Kenal sama suami saya? Kenal. Bapak Ibu tahu makanan kesukaan saya? Ada yang bilang tahu, ada yang bilang enggak. Bapak Ibu tahu apa yang paling tidak saya sukai? Sudah mulai nggak ada jawaban kan? Kami nggak tahu lah Bu. Mana tahu makanan kesukaan Ibu? Orang yang katakan iya, karena dia mengenal saya dengan baik. Betul Bapak Ibu ya? Karena dia tahu, oh saya tahu Bu Pendeta tuh suka makannya ini. Gak tahu Bapak Ibu, jangan saya bilang nanti Bapak Ibu antarin lagi ke rumah, gak enak. Saya gak bisa lihat kacang goreng. Kalau lihat kacang itu digoreng dimanapun baunya itu langsung kena di hidung. Ada kacang goreng, saya harus kejar itu. Ya, hanya orang yang kenal dengan saya yang tahu sifat-sifat saya, yang tahu apa kesukaan saya, yang tahu apa yang tidak suka saya tidak suka lakukan itu atau saya tidak suka orang lakukan itu. Hanya mereka yang mengenal saya dengan punya relasi yang dekat. Jadi Bapak Ibu yang tadi bilang nggak tahu, oh kalau gitu kita nggak punya relasi dekat dengan Bu Pendeta, belum saja gitu kan. Tapi yang katakan tidak karena memang tidak pernah tahu apa yang saya lakukan, tidak punya relasi yang dekat. Nah ini pun gambaran hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita katakan saya mengenal Yesus, satu-satunya Allah yang benar, maka kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Amin. Gak mungkin saya bilang saya kenal Yesus tapi saya gak ngerti apa yang Tuhan mau. Saya gak tahu apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Kalau kita bilang kenal Yesus, kita punya kualitas hidup yang benar. Itulah hidup yang kekal. Kita punya relasi yang benar dengan Tuhan. Peka. Oh, kalau ini Tuhan gak suka saya lakukan, saya gak mau. Kenapa? Karena saya kenal Dia. Saya tahu Tuhan. Oh Tuhan suka saya lakukan yang begini. Karena saya punya relasi yang benar dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan kualitas hubungan yang benar. Kita mengenal Allah satu-satunya. Dan kita mengenal Yesus Kristus yang Ia utus. Bahwa pengakuan Bapak Ibu dan saya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan kita berdasar dan pengakuan kita bisa dipertanggungjawabkan.
bukan pengakuan yang asal-asalan. Kita saksikan bagaimana dia menampilkan kehidupannya sebagai Allah yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita katakan bahwa kita mengenal Tuhan dengan benar, kenalah pribadinya, firman-Nya, kehendaknya, larangannya. Tuhan gak suka kalau saya buat ini. Bahkan kita akan gelisah kalau kita ada dalam perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Yang paling berbahaya itu orang gak gelisah lagi waktu bikin dosa. Waktu bikin dosa dianggap gak apa-apalah, Tuhan gak lihat ini. Emang Tuhan gak lihat? Ingat, kita percaya Allah yang berkuasa. Dia tahu, mau sembunyi sampai ke dimanapun, dia tahu apa yang kita lakukan. Maka kalau kita mengenal Allah yang benar, kita terima hidup yang kekal itu. Hidup yang berkualitas. Relasi yang benar dengan Tuhan. Kita hidup dalam nilai-nilai ilahi. Maka saya percaya kalau orang punya hidup yang benar, relasi vertikal dengan Tuhan benar, dengan sesama pun pasti benar. Kenapa? Karena dia hidup dalam nilai itu. Nilai hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu yakinlah bahwa ketika kita punya relasi atau kualitas hubungan yang benar dengan Tuhan, kita pun dimampukan untuk menciptakan kesatuan. Baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan bersama di gereja, maupun di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Tempat pertama menguji bagaimana kita hidup dalam kesatuan dan hubungan yang berkualitas itu keluarga, dalam rumah. Pulang dari tempat ini uji kembali bagaimana relasi saya dengan Tuhan dan itu berdampak dalam relasi saya dengan pasangan hidup saya. Benar gak saya mengasihi dengan kasih yang disinari oleh agape Allah? Bapak Ibu waktu pertama kali, ini ada ya yang suami istri hadir? Adalah, saya akan lihat dari sini. Ya. Waktu pertama kali kenalan itu kan gak ada tuh disinari, gak ada tuh kenal langsung. Saya tertarik karena dia orang yang takut Tuhan, bisa juga sih. Tapi pertama kita terpesona itu karena apa? Eros. Apa itu eros? Kasih karena perbedaan jenis kelamin. Kita tertarik karena ganteng ya gitu ya. Dan gak mungkin lah kita tertarik sama semua laki-laki atau semua perempuan yang ada di dunia ini. Enggak, pasti salah satu yang merasa yang itu kayak nyantol gitu di hati kita. Cakep ya gitu ya. Itu eros. Maka waktu kita datang kepada Tuhan dan kita katakan begini, Tuhan inilah kami, berkati kami Tuhan. Maka pada saat itulah Tuhan menyinari hubungan relasi kita dengan agapenya. Kasih yang tidak pernah berbatas. Maka dalam relasi kita keluarga, kualitas hubungan kita adalah kasih kita tidak berbatas. Amin. Gak ada suami yang gak pernah buat kesalahan. Gak ada istri yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada anak-anak yang sebegitu sempurna kita didik sehingga mereka tidak lakukan kesalahan. Tapi keluarga yang hidup dalam kualitas hubungan yang benar, pasti ada pengampunan. Pasti ada kasih. Pasti ada nilai kesatuan yang dibawa karena relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama. Begitu juga dalam hal kehidupan kita bergereja atau berjemaat. Apalagi GKO. GKO berbeda dalam banyak hal. Kita ini jemaat kita ada berapa ya Pak? Ada 200 ya? 200-an kakak. Ada sekitar 600 lebih jiwa atau orang. Bayangin Bapak Ibu menyatukan 600 kepala cara berpikir, mudah atau susah atau mudah? Gampang atau susah? Gampang-gampang, susah itu. 600 kepala cara berpikir harus disatukan dalam nilai yang sama. Maka tidak heran kalau kita gak pegang nilai ilahi, gereja bisa terpecah. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan kita lihat sekarang banyak gereja-gereja muncul bukan karena penginjilan, tapi karena perpecahan. Maka pertanyaannya, di mana nilai kesatuan itu? Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ketika kita mampu menciptakan sebuah kehidupan dalam kesatuan Kristus di tengah keluarga dan gereja, maka kita sanggup juga lakukan itu di tengah masyarakat, di tempat di mana Tuhan mengutus saudara. Maka hari ini mari kita punya kualitas hubungan yang benar dengan Tuhan.
supaya kita bisa berdampak bagi orang lain. Di tengah keluarga, di tengah gereja, bahkan di tengah masyarakat kita bisa hidup benar. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa untuk firman. Ajarkan kami Bapa, untuk kami punya kualitas hubungan yang benar, hidup yang kekal, yaitu hidup yang mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Maka inilah relasi hubungan yang berkualitas yang Tuhan inginkan kami miliki, sehingga di dalam relasi kami dengan sesama, kami juga dapat membangun kehidupan dalam kesatuan kesehatian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui persekutuan yang boleh kami bangun. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, agar kami boleh berfungsi benar di tengah keluarga, di tengah gereja, bahkan di tengah masyarakat di mana Tuhan mengutus kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Batu Penjuru Gereja dan Dasar yang Esa. Mari kita satukan hati kita dan menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah di dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan kami boleh diperkenankan ada dalam satu persekutuan kasih saudara bersaudara, di mana kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kami menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi beberapa keluarga, ada 10 keluarga yang kami bawakan dalam doa di ibadah minggu pagi ini. Kami doakan keluarga Ibu Yulia Talisman, keluarga Bapak Christopher Tampani, keluarga Bapak Delvi Natonis, keluarga Bapak Yohanes Misa, keluarga Bapak Fridus Amisa, keluarga Bapak Dedi Nomleni, keluarga Bapak Marsen Liu, keluarga Ibu Yosina Nomleni, keluarga Saudara Yuda Aditya Febrian, dan keluarga Bapak Tri Ardianto. Berkati ya Tuhan 10 keluarga yang boleh kami bawa dalam, sebutkan nama mereka dalam doa pagi ini. Tuhan mengenal satu persatu keluarga dengan apa yang boleh mereka gumuli. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu, berkati ketika mereka berjuang untuk membangun kesatuan dalam hidup keluarga. Ada nilai saling mengampuni, saling mengasihi dan menghargai. Sehingga dari keluarga-keluarga ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan ada banyak orang berjumpa dengan kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga yang ada dalam nilai-nilai ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, berdoa bagi Saudari Wuri Handayani, Saudari Nurhayati Sega, Bapak Max Kumolontang, Ibu Rosmaini Frida, Kailey Kristabel Manuela, Ibu Meiske Deliani Polatu, Ibu Mindo Deli Mamanurung, Bapak Yance Polnaya, Bapak Maruli Simamora, Ibu Penatua Nana Fransina, Bapak Penatua Endi Yusdianta Stefanus,
Zander Tanoko Siaan dan Bapak Arnolis Mose. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia, kami imani sungguh Tuhan mereka boleh menyadari bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka untuk menikmati karya kebaikan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang berada dalam kelemahan tubuh atau juga dalam proses pemulihan kesehatan. Berdoa untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Penatua Lestari Amberningrum, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Sanjaya Sitepu dan Bapak Weni Harinusi. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang lemah tubuh jasmani mereka. Ketika mereka harus menjalani pengobatan secara khusus, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kesabaran. Dan kami imani sungguh Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami. Ada iman percaya kami yang sungguh bahwa mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Maka semua proses pengobatan adalah cara Tuhan untuk menyatakan mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan bagi tubuh jasmani saudara-saudara kami yang sedang lemah. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati, beri hikmat bagi mereka. Kami doakan juga keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati. Bahkan kegiatan retreat keluarga pada tanggal 30 Juni sampai 1 Juli, mari Tuhan berkati. Biarlah kami boleh ambil bagian di dalam satu kegiatan di mana kami belajar untuk menanamkan nilai-nilai Allah Tritunggal, nilai kerajaan Allah, nilai kesatuan dan keragaman. Di mana kami boleh berbeda, tetapi perbedaan itu adalah kekuatan untuk menciptakan sebuah kesatuan di dalam nilai ilahi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan kegiatan retreat ini boleh dipersiapkan dengan baik dan menjadi sukacita bagi kami semua umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus hari ini Tuhan untuk salah satu suku terabaikan yang ada di Provinsi Jambi, yaitu suku Melayu Penghulu. Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Kami rindu Tuhan mereka boleh mendengar tentang berita Injil, berita keselamatan di dalam Yesus, sehingga mereka boleh meninggalkan segala kehidupan yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Banyak orang Penghulu yang masih percaya dengan roh-roh di tempat-tempat yang mereka anggap suci, di tempat-tempat yang mereka anggap punya kekuatan, bahkan yang juga masih percaya akan perdukunan, masalah-masalah pribadi yang dibawa kepada orang-orang yang dianggap punya kekuatan, dan mereka mengabaikan pertolongan Tuhan, memberikan napas kehidupan bagi mereka. Hari ini Tuhan kami berdoa bagi suku Melayu Penghulu, jamah mereka dengan kuasa-Mu ya Allah. Segala usaha yang dilakukan untuk orang Melayu Penghulu dapat meresponi Injil, mereka dapat berjumpa dengan berita tentang Yesus, segalanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan berkati para penginjil, mereka yang diutus untuk memberitakan firman kebenaran bagi orang-orang Melayu Penghulu. Biarlah pesan yang datang dari Tuhan itu sampai ke telinga orang-orang Penghulu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga bangsa dan negara kami, berkati ya Bapa, agar segala keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami, semua untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Ini menjadi doa kami Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Ampuni kami Bapa kalau dalam hari hidup ini banyak hal kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa ampuni kami. Kami masih melakukan dosa dan kami masih hidup di dalam nilai-nilai dunia dan tidak mendasarkan hidup kami pada kesatuan, yaitu nilai-nilai ilahi. Ampuni kami Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita naikkan pujian Kidung Keesan 573 bait 1 dan 2. Dan bait 3 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera-Nya. Teruslah saudara bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidupmu. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amin.